Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan melanjutkan Piala Catur Dunia 2023 ronde ketiga. Di dua ronde sebelumnya, kedua pemain berakhir remis chess. Jadinya, diberi kesempatan dua kali pertemuan lagi atau dua babak lagi tambahan sebagai permainan penentu dengan durasi permainan 25 menit per orang. Oke Ces, bagaimana keseruannya? Ini dia ronde ketiga. Kali ini Nanda memegang buah putih dengan elo ratings 2690 dan Carson buah hitam dengan elo rating 2835. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah ke C4. Pembukaan ini dinamakan Italian Game. Oh ya Ces, barusan saja kemarin saya sudah buatkan trik jebakan untuk pembukaan ini ya. Bagi teman-teman yang belum menontonnya, silakan cek saja linknya di deskripsi video atau di akhir video ini nantinya. Nama jebakannya jebakan combat ya Ces. Oh ya, jebakan ini akan berfungsi dengan baik kalau diterapkan di permainan catur kilat atau catur cepat. Dan bagi para pecatur-pecatur lainnya yang belum pernah tahu trik ini sebelumnya, Jess. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini, Carson menjawab kuda F6 menyerang pion. Lalu pion maju memberi perlindungan. Gajah ke C4, pion A4, pion D6, Nanda rokade pendek, pion A5, gajah E3 mengajak pertukaran, gajah kali gajah, pion kali gajah, Carson rokade pendek, kuda ke D2, kuda ke E7, persiapan pion maju mengusir gajah. Kuda ke H4, pion ke C6. Menteri S1, persiapan ke G3. Pion maju menutup jalur serangan gajah. Sebenarnya bisa saja di sini Nanda pion kali pion ya, Ces. Lalu pion kali pion dan gajah mundur ke B3. Tapi lihat, pion tengahnya hilang dan tidak memberi dampak yang cukup berarti bagi putih. Jadi kita kembali. Makanya di sini Nanda tetap mempertahankan pionnya ini dengan tujuan agar tetap mengontrol petak F5 ini. Oke, setelah Carson pion maju, gajah mundur ke B3. Kemudian menteri ke D6, menteri ke G3. Keberadaan menteri ini berbahaya bagi hitam, Ces. Gambarannya gini. Kalau misalkan menteri ini diangkat, maka benteng akan menyerang kuda, sementara pion terpaku menteri. Nah, jadi Carson kuda ke H5 menyerang menteri. Menteri G5, pion maju melindungi kuda. Kemudian kuda ke F5, gajah kali kuda, lalu pion kali gajah. Lihat, pion ini tidak boleh dibiarkan maju, Ces. Karena misalkan dia benteng ke B8, maka pion ini akan maju menyerang kuda. Kuda ke C8 mungkin ya. Lalu pion maju menyerang kuda. Lalu terpaksa kuda kali pion, benteng kali kuda menyerang menteri. Dan tentu saja posisi ini sangat-sangat diunggulkan bagi putih ya, Ces. Oke, kita kembali. Tadi setelah Nanda pion kali gajah, pion ini tidak boleh dibiarkan maju. Jadi Carson menjawab raja ke G7. Raja ke H1, menteri ke F6 mengajak pertukaran. Menteri kali menteri, kuda kali menteri.
pion kali pion, pion kali pion. Pion maju ke E4, pion kali pion, pion kali pion. Benteng D8 menyerang kuda. Benteng F2 melindungi kuda. Posisi benteng ini juga bagus untuk persiapan double attack benteng. Benteng D4 menyerang pion 2 kali. Benteng F1 serangan bertumpuk ke F6. Lihat Ces, kalau di sini Carson menjawab kuda pukul pion, maka kuda kali kuda, benteng kali kuda. Kemudian pion ini diserang 3 kali. Jadinya di sini, setelah Nanda menumpuk bentengnya, Carson mempertahankan posisi kudanya ini dan menambah power kuda ke G8. Kemudian pion ke C3 menyerang benteng. Benteng mundur ke C7. Benteng ke E2 melindungi pion dari serangan kuda karena kuda ini mau diangkat. Benteng E7, gajah ke C2. Kuda ke D7, kuda ke C4 menyerang pion. Benteng ke A8 melindungi. Pion maju ke G4. Pion F6. Benteng G2. Kuda ke H6. Pion maju. Pion kali pion. Lalu benteng kali pion. Kuda F7 menyerang benteng. Benteng mundur ke G2. Benteng E6. Benteng D2 menyerang kuda. Benteng F6 mengajak pertukaran. Benteng kali benteng. Kuda kali benteng. Pion maju. Pion kali pion. Pion kali pion. Raja F8. Raja ke G2. Raja E7. Pion A5. Benteng H8. Lihat, benteng ini bertujuan akan ke H4 menyerang pion 2 kali. Lalu Nanda lebih awal benteng ke E2 melindungi. Kuda ke H6 yang akan bermanuver ke F4 dan ska benteng. Lalu Nanda raja mundur ke G1. Kuda F4 menyerang benteng. Benteng ke D2. Benteng ke H3. Dan sampai di posisi ini sebenarnya kedua pemain masih bertahan imbang ya Ces. Tapi mulai dari langkah selanjutnya ini Nanda mulai goyah Ces. Ya kemungkinan saja karena faktor waktu juga ya yang sudah sangat menipis. Jadi sangat-sangat mempengaruhi fokus bermain Ces. Oke, di sini Nanda menjawab pion ke A6. Jelas langkah ini tidak akurat ya Ces. Lalu Carson langsung pion kali pion. Kemudian Nanda gajah ke A4 menyerang pion. Carson benteng C3 menyerang kuda. Nah, untuk menjawab langkah ini sebenarnya Nanda cukup benteng ke C2 melaga benteng Ces. Jika benteng kali benteng, maka gajah kali benteng. Dan keadaan ini masih lumayan imbang. Tapi sayang sekali lagi-lagi di sini Nanda salah menjawab. Setelah Carson benteng C3 menyerang kuda, kuda kabur ke A3. Mungkin di sini Nanda bertujuan sekaligus untuk menyerang pion ini 2 kali ya, Ces. Oke, tapi di sini langsung Carson kuda ke G5. Benteng ke C2 melaga benteng, tapi sayang sudah terlambat Nanda. Kemudian Carson kuda H3 ska. Raja ke F1. Lalu benteng ke A3 menyerang gajah. Sekaligus ancaman skakmat. Nanda kuda kali pion ska. Raja ke F6. Dan sampai di sini Grandmaster Pragnananda angkat tangan menyerah kalah. Kita beri tepuk tangan Ces. Luar biasa permainan dari kedua Grandmaster ini. Kita lihat analisis posisi ini ya Ces.
Lihat kenapa di sini Nanda bisa sampai menyerah kalah ya. Oke, perhatikan di sini Ces, petak ini sedang diblokir kuda. Dan benteng selangkah lagi turun, maka skakmat. Dan tidak ada lagi jalan bagi putih untuk mempertahankan posisinya ini, Ces. Misalkan nih ya, putih menjawab raja ke E1 untuk mencari jalan keluar kalau benteng turun. Maka benteng akan pukul gajah ini, Ces. Dan jelas kita tahu sendiri ya, untuk sekelas Grandmaster dunia, selisih satu pion saja itu sangat berdampak sekali bagi kelangsungan hidup rajanya, Ces. Apalagi selisih satu perwira. Nah, jadi Ces, itulah sebabnya alasan kenapa Pragnananda menyerah kalah sampai di posisi ini. Oke Ces, masih ada satu ronde lagi di babak terakhir penentuan pemegang Piala Dunia kali ini. Dan saksikan terus ya hanya di channel Dunia Catur.